Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, khususnya sobat-sobat guru penggerak. Di video kali ini saya atas nama Huda Agustina, calon penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan di video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Santi SPD, yang akan menjadi objek pengamatan yang melakukan pra-observasi. Baik, langsung saja kita menuju kegiatan pra-observasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Santi? Ya, jadi pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Jadi ini tujuannya agar nanti ketika Ibu sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, pada saat observasi dilakukan kepada Ibu nanti, Ibu bisa menjadi lebih siap, menjadi lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas. Setelah ini, bagaimana kabarnya Ibu? Ya, jadi untuk kegiatan pra-observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh ya Bu? Ya. Untuk pertanyaan yang pertama terkait tujuan pembelajaran nanti, di dalam pembelajaran yang akan Ibu laksanakan, kira-kira tujuan pembelajaran seperti apa yang Ibu ingin terapkan di kelas? Tujuan pembelajaran yang ingin diterapkan di kelas yang pertama, setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian dari pengurangan bersusun dengan baik. Kemudian melalui kegiatan bermain kuis interaktif, peserta didik mampu memecahkan soal cerita yang berhubungan dengan pengurangan bersusun dengan baik. Jadi ini materinya tentang pengurangan bersusun. Nah, kemudian untuk area pengembangannya, pengennya yang Ibu kembangkan nanti dari siswa Ibu nanti apa? Pertama dari segi pengetahuan, pertama tentang bagaimana konsep pengurangan bersusun terutama dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian di area pengembangan keterampilan, peserta didik mampu bekerja sama mengerjakan soal seperti itu. Ya, dan kemudian nanti Ibu pada waktu pelaksanaan pembelajaran nanti kira-kira model pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan? Saya akan menggunakan model pembelajaran PBL, problem based learning. Problem based learning ya Bu. Pembelajaran berbasis masalah. Tentunya nanti di kegiatan Ibu ini ada sintak-sintak pembelajarannya. Nah, Ibu kemudian untuk strateginya bagaimana? Strategi pembelajaran yang Ibu pakai? Strategi pembelajaran yang dipakai nanti akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi juga dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik yang visual dengan video, kemudian yang kinestetik dengan mereka melakukan permainan, dan audio juga dengan saya menjelaskan kepada mereka secara langsung. Jadi kalau mereka belajar secara visual itu dengan menggunakan video, Ya. Nah kalau disesuaikan dengan gaya belajarnya masing-masing. Nah kemudian itu untuk penilaiannya. Nah penilaiannya seperti apa yang akan Ibu terapkan? Penilaian. Untuk penilaian pertama penilaian proses, dilihat bagaimana keaktifan mereka selama kegiatan pembelajaran. Kemudian ada penilaian akhir seperti mereka melakukan kuis dan menjawab pertanyaan. Apakah ada untuk penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan? Penilaian sikap juga dilakukan ketika kegiatan penilaian di proses pembelajaran. Ya. Nanti untuk sasaran kelasnya kelas berapa ya Bu? Di kelas 2. Dan untuk pelaksanaannya kapan? Rabu depan, jam pertama dan jam kedua, jumlahnya 2 jam pelajaran. Oke Ibu, nah mungkin cukup pertanyaan dari saya. Saya hanya pengen tahu bagaimana arah kegiatan pembelajaran Ibu, karena nanti saya akan memantau dan mengamati juga berkaitan dengan hal itu. Saya harapkan nanti hari Rabu ya Bu ya, jadwalnya nanti pelaksanaan observasi, Ibu bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan.
dari tujuan pembelajaran, area pengembangan, model pembelajaran, dan strategi pembelajaran dan sebagainya. Saya harap semuanya itu bisa teramati, bisa tercatat, begitu ya Bu ya. Yang jadi agar pembelajaran juga bisa termaksimalkan untuk siswa. Nanti harapannya hari Rabu kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan observasi, dan setelah kita melakukan observasi saya juga akan menanyakan kepada Ibu yaitu kegiatan pasca observasi. Nah, baik, terima kasih Ibu. Sekian dari saya, semoga bisa terlaksana dengan baik. Akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian kawan-kawan Sobat Penggerak kegiatan pra observasi dari saya bersama rekan saya Ibu Santi SPD, dan sampai jumpa di kegiatan observasi mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Sudah sarapan? Sudah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Gak ada. Semuanya lengkap? Alhamdulillah. Kita ucapkan alhamdulillah karena semuanya hari ini sehat dan dapat berhadir kembali ke sekolah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Habibi, ketua kelas, silakan pimpin doa ke depan. Berdoa boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Habibi, beri tepuk tangan ke Habibi. Rasa nasionalisme kita terhadap negara kita Indonesia. Sebelum mulai pelajaran, mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan untuk berdiri. Pelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang penjumlahan. Pas matematika. Matematikanya tentang penjumlahan. Sekarang di sini Ibu punya permen.
maka permen ibu berkurang. Nah, kemarin kita belajar penjumlahan. Kalau penjumlahan itu lambangnya, nah, kalau pengurangan, nah, tandanya strip atau tanda minus itu namanya pengurangan. Jadi tujuan kita belajar hari ini adalah bukan perkalian, penjumlahan. Kalau misalnya Habibie punya berapa permen tadi? 3. Ibu minta Habibie berikan ke Mukni sebiji, 1 permen. Apakah permen Habibie bertambah atau berkurang? Berkurang. Permen Habibie berapa awalnya? 3. Awalnya 3. Tulis tanda kurang. Berapa biji yang diberikan ke Mukni? 1. Pakai sama dengan berapa sisa permen Habibie? 2. Jadi kalau benda apapun kalau diberikan itu akan berkurang. Hari ini kita belajar tentang pengurangan, materi pengurangan, pengurangan bersusun, pengurangan panjang, dan pengurangan pendek. Tujuan kita adalah setelah menonton video nanti, anak-anak ibu semua bisa membilang atau menjumlah hasil dari pengurangan. Oke. Sekarang kita simak video pembelajaran. Mukni, nyanyi mau? Ibu bebek kecil berenang lewati bukit yang jauh. Ibunya berkata kuek kuek kuek, hanya 4 ekor yang pulang. 4 bebek kecil berenang lewati bukit yang jauh. Ibunya berkata kuek kuek kuek, hanya 3 ekor yang pulang. 3 bebek kecil berenang lewati bukit yang jauh. Ibunya berkata kuek kuek kuek, hanya 2 ekor yang pulang. 2 bebek kecil berenang lewati bukit yang jauh. Ibunya berkata kuek kuek kuek, hanya 1 ekor yang pulang. 1 bebek kecil berenang lewati bukit yang jauh. Ibunya berkata kuek kuek kuek, dan semua bebek kecil pulang. Ada 1 ekor endok bebek yang punya berapa anak bebek? 5 bebek. Awalnya ada 5 bebek. Kemudian berkurang berapa? 1. Berkurang 1 anak bebek. Sisanya? Dari 5. Dari 5 kurangi 1. Kalau berkurang 1 itu dilipat kayak ini kah atau ditambahin kah? Nah, dilipat 5 dilipat 1 jadinya tinggal 4, bukan tinggal 0. 0 itu yang terakhir. Sekarang ibu mau tanya, dari Habibie, Mukni, Askia, Zaina, dan Salma, cara paling mudah untuk menghitung pengurangan menurut Habibie? Kayak apa?
Kalau Mukni pakai otak, berarti Mukni tidak pakai jari sama sekali, Mukni langsung di otak. Kalau Askia, kalau Bibi pakai jari kah, pakai benda kah, atau di otak, atau harus melihat gambar bendanya kak? Pakai jari. Pakai apa yang paling mudah? Pakai jari. Askia pakai apa yang paling mudah untuk menghitung pengurangan? Jari sama kepala ya, pakai jari dan pakai kepala. Zaina? Apa? Jari lawan otak. Oke, pakai jari lawan otak. Salma? Sama. Berarti Askia, Zaina, Salma, Habibi harus melihat bendanya dulu. Visual, harus menggunakan jari dulu baru bisa membayangkan pengurangannya. Kalau Murni langsung pakai otak apa? Ya, sekarang coba Ibu tanya. Ibu bacakan soal cerita, yang tahu jawabannya langsung angkat tangan. Oke. Ada 10 kelereng. 10 kelereng. Itu di otak, yang pakai otak, yang pakai jari. Kemudian diberikan kepada Askia 4 kelereng. Berapa sisanya? 6. Murni yang pertama menjawab. Angkanya dulu berapa bang? 10. Berarti 10 kurang berapa bang tadi? 4 sama dengan 6. Sekarang kita buat angkanya lebih besar. Zaina punya 12 kue. Kemudian Askia meminta 7 kue. Berapa sisa? Ya Zaina, berapa Zaina? Berapa dulu? Awalnya berapa tadi? 12 dikurang 7. Berapa Zaina? Zaina, ini Zaina kah? Itu Zaina. Berapa Zaina? 12 dikurang 7. Hitung lagi Zaina. 5. Bukan 3 tapi 5. Kalau kita buat angkanya lebih besar lagi lah. Ini khusus yang belum pernah menjawab. Kak Bibi, Askia atau Salma yang sudah menjawab, tidak boleh angkat tangan lagi lah. Hari ini Ibu Santi membawa ayo apel. Oke, Ibu Santi membawa 35 apel. Nah, 35 tadi benar. Kemudian Ibu bagikan kepada siapa nak apel? Oke, Ibu bagikan kepada Salma. Berapa tadi apel Ibu mulaan? 35. Ibu berikan kepada Salma 13 buah apel. Berapa sisa apel Ibu? Askia. Oke. Berapa Salma? 27. Salma berapa tadi? Awalnya berapa? 35 dikurang 13 22 berapa Habib? 22. Benar kan? Coba. Bagaimana cara menghitung? Ini kan panjang supaya bisa dihitung pakai jari jemari. Kan tadi Habibi, Askia, Zaina, Salma tuh biasanya menghitung pakai jari. Tapi kalau 35 kurang 13 cukuplah jarinya. Kada cukup. Jadi cara mengurangkannya kita tulis ke bawah, memanjang ke bawah 35 di atas 13 di bawah dikurang. Nah, ini namanya pengurangan bersusun ke bawah.
punya 20 jari kecuali 7 jari mulut. Kayaknya belum mau cerita. Iya, kejar. Kita buktikan dulu. Jawaban Salma benar atau salah? Pertama, kalau pengurangan jangan dikurang dari depan, harus dari belakang. 5 dikurang 3 berapa? Nah, 5 dikurang 3 itu bisa pakai jari. 5 dikurang 3, sisanya 2. Ya, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Benar Pak jawaban Salma? Benar. Sekarang soal selanjutnya, misalnya Mukni punya apa ya? Mukni punya 40 es krim. Ke siapa mau membeli es krimnya, Mak? Ibu Pak? 40 es krim diberikan berapa Mak kalau beli es krimnya, Mak? Itu terlalu mudah. Kita berikan ke Habibi 17. Oke, boleh. Berapa sisa es krim Mukni? Coba kita tuliskan dalam bentuk panjang dulu lah. Es krimnya Mukni 40 diberikan ke Habibi, berarti berkurang. Terus diberikan 17. Oke, jawaban Habibi yang paling cepatlah 13. Sekarang coba kita buktikan apakah benar jawabannya 13. Ini kita tulis dengan pengurangan bersusun ke bawah. 40 di atas, jangan 17 di atas. 17 di bawah. Dikurang. 0 dikurang 7. Bisa? 0 dikurang 7 bukan 7. Ini dulu, 0 dikurang 7 dulu. Masa 27? Masa 7? Bagaimana cara mengurangkan supaya 0 bisa dikurang 7? Ya, minjam ke angka 4. Minjam 1. Memangnya jangan ingat minjam 1 lawan 4 jadi 10. 4 dipinjam 1 tinggal 3. Ya, bentar dulu kita buktikan. Ada 23. 40 ini tidak dipakai lagi. Yang kita pakai cuma angka 10 dan angka 3. 10 kurang 7 masih bisa pakai jari. 10. Ya, mau berapa mau jadinya mau? Ini dulu 10 kurang 7. 3. 3 kurang 1 berapa Askia? Nah, 23. Kenapa? Jadi, kalau misalnya angka ini yang di atas ini lebih kecil daripada 7, masa Mukni 0, punya es krim 0, tapi hendak memberi Habibi 7, bisa lah. Nah, berarti Mukni harus minjam dulu 10 es krim, hanya bisa memberi Habibi 7 es krim. Dan kesalahan berlebihan yang paling rancak adalah mengurangkan dari muka atau dari depan. Hah? Ya. Benar ya? Ya, bapak ini duduk ya, duduk dulu. Ada yang ingin tanyakan? Asya mau bertanya?
Zaina bertanya. Belum bertanya juga kan? Ya, bertanya. Zaina, Zaina, Tuh, lama ribut tau. mau bagian apa tuh? Bawa lah buku matematika. Buku matematika bawa. Ada nulis. Terus ingatin dulu. Kalau anak dulu buku matematika yang danau, buku LKS dan itu catatan buku LKS. Bukan dewa itu tak dalam kamu LKS. Ada buku ininya, buku paketnya. Di ibu. Ya, sebentar ya. Mana lagi? Ini yang Bibi. Bibi yang lain mana bukunya? Nah, sama ada. Bang, ini mana ada lama? Bang, ada cari di tas itu jangan langsung pada D. Yang Ibu. Belum lagi. Permen dapat duit itu kan. Kalau nggak ada kok dari kita. Jangan makan. Kain aja, masa biasa dulu makan? Sampai 32 aja gitu namanya. Ikan lele. Bukan bukunya, bukunya. Ini ujung dia. Udah mau udah. Sekarang coba buka bukunya halaman 32. Dah, dapat? Ada soal cerita penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini gabungan dua materi sebelumnya dan materi yang hari ini tentang penjumlahan dan pengurangan. Coba Bibi bacakan contoh nomor 1 yang Bu Ani. Ya. Berapa juga ikan lele dan ikan nila yang
kurang 6 ikan nilanya. Coba baca lagi. Ikan nila 6 kurangnya. 6 kurangnya itu berarti 12 dulu dikurang 6. Bujur Epang jadi 6. Tapi Bu Ember harus tahu di mana dapat nila itu jadi 6 ekor. Di situ tulisannya ikan nila 6 kurangnya dari ikan lele. Ikan lele kan 12. 6 kurangnya dikurang 6. 12 dikurang 6 berapa? Berapa sama? 6 atau 8? Coba siapa yang hitung? 12 dikurang 6. 6. Jadi ikan nila 6 kurangnya dari lele itu artinya ikan lelenya pian kurangi 6 ekor. Banyak yang tahu nilainya berapa. Jadi bujur dah, lele 12 nilainya 6. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak ikan nila yang dibeli Bu Ani? Yang A. Berapa? Zaina, ikan nila yang dibeli Bu Ani berapa jadinya Zaina? Benar. Berapa Zaina? 9. Yang ini 9. Zaina? 6. Jadi ikan nila yang dibeli Bu Ani itu 6. Pertanyaan yang B, berapa jumlah ikan lele dan ikan nila? Kalau jumlah itu tandanya ditambah kah dikurang? Ditambah. Berarti berapa ditambah berapa? Ya, 12 ditambah 18. Iya. Masih bilang. Ada yang ingin bertanya lagi? Tuh, Salma tadi bertanya. Ya, dengarkan dulu pertanyaan Salma. Salma. Ya, Salma punya 40 magnet. Terus? Berikan Zaina 9. Terus? Yang beri lagi kah? Beri lagi 12. Berapa tadi awalnya? 40 dikurang 9. Hitung dulu 40 dikurang 9. Nah, berapa? Siapa yang bisa hitung dulu? Nah, Bibi 31. Terus diberi lagi tadi berapa? Berapa tadi? 12. Diberi lagi 12. Berapa sisanya? 31 kurang 12. Minjam nih. Susun berapa? Berapa Bibi? Berapa? Ini 1 minjam 1. Ingat Zaina. Yang 3 ini diminjam 1 tinggal berapa? Tinggal 2. Angka di tengah tidak dipakai lagi. Coret. 11 dikurang 2. Pakai jari kaki. Jadi tangan yang coba pakai jari kaki. 11 kurang 2. 9. 10 kan 12. 2 kurang 1. Sisa 19. Jangan lagi dibedakan sama biar yang kita. Sekarang silakan berdiri dulu. Berdiri mau. Sampai lomok. Kakinya wong. Sampai lomok duduk. Berdiri dulu. Iya. Kalau biar oke nak. Iya, berdiri dulu. Iya. Sekarang tarik
pegang ya. Sekarang pijatkan dagu temannya. Ya. Stop. Sekarang pegang pundak temannya dan bilang, kawan, hari ini kamu luar biasa. Ulang, kawan, hari ini kamu luar biasa. Tetap semangat ya. Ayo senyum. Nah, sekarang balik. Hadap Zaina. Ya, iya. Iya, ganti. Pegang pundaknya, pijit temannya. Jangan sakit, pelan-pelan kok. Ini pijit bukan menyakiti bukan. Terus pegang. Kalau Askia menggiliran kada sah. Ya, kayak itu aja, pegang kayak itu aja. Hai kawan. Dah. Hai kawan. Maaf ya. Kalau hari ini aku ada salah. Aku ada salah. Kamu adalah teman yang paling baik. Terima kasih ya. Silakan duduk kembali. Sakit kah? Sakit kejadian kah? Ini apa? Ada yang mau kita main kuis? Kuisnya berkelompok atau masing-masing? Kita kelompok aja deh. Kelompok aja. Kelompok aja. Kelompok aja. Kelompok Umi sama Habibie. Nah, jangan. Ini jangan Habibie. Mukni, Askia, Salma. Mukni, Askia, Salma, Habibie, Zaina. Ada sahabat yang kelompok Habibie di sini, yang kelompok Mukni di sini. Oke, ayo pesan. Nah, masing-masing kan? Kalau mau masing-masing baris ke belakang. Berarti baris masing-masing, siapa yang buka? Oke, Askia satu. Berarti kita evaluasi masing-masing lah. Askia, oke. Ya, Salma belakang Askia. Ada Askia. Sebentar. Oke, baik. Ya, Zaina. Nih, ada Amok yang paling belakang lah. Soalnya ada Mukni paling belakang. Mok, pakai deh Mok. Dibuka saja lah pakai. Jadi, Askia jangan lupa soal mundur, bukan maju. Ya, stop. Jangan bicara. Dapat. Soalnya itu ada 36 box, ada 36 kotak. Setiap kotak ada satu pertanyaan dengan 3 pilihan jawaban. Setiap kotak hanya punya 30 detik untuk menjawab. Kalau habis waktunya silakan ke belakang ganti yang lain. Nah, siap kok? Siap. Oke. Askia, waktunya 30 detik. Nah, nih waktu nih. Hanya 30 detik. Ada 36 kotak Askia. Materinya ada penjumlahan, pengulangan. Askia pilih satu kotak.
Askia di perpustakaan ada 42 buku cerita dan 29 buku gambar. Berapa jumlahnya Askia? Semangka 5 kilo, 3 kilo. Berapa lebih berat semangka? Semangka 5 kilo. Ya, itu siapa yang punya? Kamu satu. Sama satu kan? Oh, itu sudah dibuka tadi oleh Asia. 35. Ngok 357 lebih besar kan? Lebih kecil kan sebenarnya kan Ngok? 356 lawan 367 lebih besar kan? Lebih kecil kan sama dengan enggak? 357 di Mukli 1. Ada Mukli Bang. Itu tulisannya jadi Bo. Apa? Aja berapa Zainab? 2. Segi 5, segi 6, segi 4. Mudahnya. Beruntung kan?
Enak pulang udah salah. Tuh kan sama waktunya. Gara-gara saudara. Ada yang mau ditanyakan lagi? Siapa? Askia bertanya. Kapan pegang hari ini? Ini lagi hari tiga. Bulan. Itu akhirnya sama Duduk dulu. Mau? Boleh. Sedikit lagi. Iya. itu. Kita tepuk tangan dulu semuanya untuk game yang luar biasa. Terima kasih untuk semangatnya. Siapa tadi yang paling banyak nilainya? Salma 2, Zaina 1, Askia 1, Murni 1, Habibie Yusuf 1. Berarti yang paling tinggi adalah Salma. Salma dapat berapa? 3. Gambar 3 lah permennya. 3. Yang dapat nilai 1 dapatnya 2. Jadi permen ibu berkurang atau bertambah kah? Berkurang. Ya, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menyimpulkan, ibu mau bertanya, bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Kenapa senang hari ini? Bagian paling menyenangkan pas belajar tadi pas apa? Main game. Kenapa menyenangkan? Karena gugup waktunya cuma 30 detik. Jadi kalau 30 detik itu singkat. Buan Pian, kenapa jadi menyenangkan main gamenya? Karena Buan Pian tidak tahu kotak yang diklik itu pertanyaannya mudah atau susah kan? Mudah. Ada yang mudah, ada yang susah. Ada yang materi sebelumnya, ada yang materi hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini? Tentang apa pelajaran hari ini? Bangunan. Tambahan untuk sebelumnya. Apa saja yang kita lakukan hari ini? Bermain, bernyanyi, menonton video sambil bernyanyi, anak bebek tadi yang hilang, bermain game. Kemudian hari ini Askia merasakan bagaimana rasanya dipijat oleh Mukni atau Mukni dipijat oleh Habibie dan lain sebagainya. Dari memijat teman tadi, ingatlah Buan Pian ini di kelas itu berteman, jangan ada yang saling menyakiti. Pelajaran kita selanjutnya kita akan belajar tentang bangun datar. Iya. Ya, segi-segi yang ada segi-seginya. Sebelum nanti pulang, tolong ingat untuk berhati-hati dan membaca doa. Siapa yang memimpin doa? Tadi Habibie sudah. Cewek pulang cewek-cewek. Ya sama. Siapa? Doanya berdoa. Ini aja dulu. Jika aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar diabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Doa mau pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Doa untuk kedua orang tua. Rabbir firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa sapu jaga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dulu Askia, tepuk tangan Askia dulu. Sekian pembelajaran kita hari ini. Pulangnya hati-hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
Santi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik. Nah, eh, pada kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Nah, di sini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait tentang jalannya proses observasi yang sudah Ibu lakukan di kelas. Nah, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu kerjakan di kelas tersebut. Jadi di sini saya akan melakukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang pertama, bagaimana perasaan Ibu ketika terkait jalannya kegiatan observasi yang sudah berlangsung di kelas tadi? Awalnya mungkin karena saya belum terbiasa mengajar sambil diperhatikan atau diobservasi, saya merasa saya merasa tegang. Kemudian alhamdulillah setelah saya menarik nafas untuk merasa tenang, kemudian saya merasa tenang dan bisa mengikuti kegiatan observasi seperti yang telah direncanakan. Ya, alhamdulillah ya Bu. Nah, bisa diceritakan kembali Bu bagaimana langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang Ibu lakukan sebelum di kelas tadi ya, sebelum melaksanakan kegiatan itu pasti ada langkah-langkah. Terus tahapan-tahapan apa yang Ibu lakukan ketika melakukan pembelajaran di kelas, dan area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan ketika melakukan pembelajaran tadi? Tentu saja tahapan yang saya lakukan sebelum observasi itu menyiapkan perangkat pembelajaran. Kemudian ada media pembelajaran, saya juga menyiapkan reward, kemudian saya menyiapkan ice breaking, dan tentu saja saya membuat kuis pada aplikasi Quizizz yang akan saya gunakan untuk pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangannya itu ada dua, pengembangan dari segi pengetahuan dan keterampilan. Kalau pengetahuan, saya sajikan pengembangan dengan cara menunjukkan video. Jadi membangun pengetahuan awal peserta didik bukan dari saya bercerita, tapi mereka menganalisis apa yang terjadi di video. Kemudian dari segi keterampilan, area pengembangannya saya lakukan dengan peserta didik melakukan evaluasi tidak membaca, tidak menggunakan kertas, tetapi menggunakan aplikasi Quizizz yang sudah saya buat, sehingga keterampilan mereka juga terasah seperti bertanggung jawab, mereka lebih kritis dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, bagus sekali ya area pengembangan yang sudah Ibu lakukan. Nah, dari pembelajaran Ibu tadi, sejauh mana area pengembangan itu telah Ibu sampaikan tadi pada saat pembelajaran? Apakah sudah berhasil atau belum dilakukan? Saya masih ada beberapa kendala mungkin yang tertentu, seperti aplikasi Quizizz yang masih terbatas. Seperti mereka tidak bisa menjawab soal itu berkali-kali. Kalau mereka salah, ya sudah, soal itu akan dijawab secara berulang. Kemudian juga ada peserta didik yang masih kurang begitu antusias dalam mengikuti pembelajaran, karena mungkin di awal saya hanya menyampaikan dengan berceramah atau hanya dengan menyuruh mereka untuk membuka buku. Nah, kemudian ketika saya menyajikan sebuah video, nah baru terlihat mereka antusias dalam menonton video tersebut. Dengan hal yang saya lakukan ini, saya rasa saya sudah dapat mengakomodasi beberapa keterampilan belajar mereka, seperti ada yang visual dengan video, kemudian ada yang estetik dengan cara mereka melakukan video. Ya. Berarti kan istilahnya itu sudah berhasil dilakukan, tetapi ada beberapa kendala yang mungkin tadi kan contohnya tadi kan cara mengakomodasikan peserta supaya lebih aktif lagi dengan dibarengi atau dikolaborasi dengan pembelajaran berbasis game tadi. Nah, kekurangan dan hambatan itu mungkin juga sudah dialami oleh guru-guru yang lain juga, masih ada beberapa. Mengapa ya Bu kalau siswa itu sering kurang aktif ketika di awal tadi? Nah itu kira-kira menurut Ibu apa? Menurut saya awal-awal mungkin peserta didik sama seperti saya, merasa gugup karena di kelas ada yang kurang. Kemudian mereka juga kurang antusias karena saya hanya menjelaskan ini loh pengurangan, ini loh seperti itu, tanpa ada
meminta umpan balik dari mereka, atau saya tidak memulainya dengan pernyataan yang sesuai dengan mereka misalnya. Jadi mereka bingung menjawabnya seperti apa karena mereka mungkin belum mengetahui konsepnya seperti apa. Dan kemudian mungkin dengan cara saya yang hanya coba buka-buka halaman ini, nah itu membuat mereka merasa disuruh, tidak aktif, tidak ada interaksi antara guru dan peserta didik. Oh ya, jadi jadi setelah mengetahui penyebab mereka kurang aktif itu, apakah ada rencana Ibu ke depan terkait tentang pembelajaran untuk mengatasi siswa yang kurang aktif tadi? Mungkin di pembelajaran selanjutnya saya harus memulai dengan kegiatan persepsi yang lebih dekat dengan kehidupan mereka. Misalnya pengurangan itu ya tadi dengan benda konkret, mereka punya pensil, kemudian misalnya ada 2 pensil, disuruh mengurangkan 1 pensil berapa, mulai dari konsep-konsep yang dekat dengan peserta didik. Ya, jadi itu ya Bu, rencana Ibu yang akan datang lebih menggunakan media dengan benda konkret supaya anak itu lebih menarik dan juga lebih aktif. Nah itu ya bagus sekali perencanaan Ibu, mudah-mudahan terrealisasi. Nah kira-kira kapan ya Ibu bisa terrealisasi dari rencana pembelajaran yang akan Ibu laksanakan tadi? Mungkin untuk waktunya saya tidak bisa menetapkan hari atau tanggalnya, tapi akan saya usahakan dilakukan secepatnya, dan kalau misalnya waktu memang kondisi memungkinkan saya akan segera melakukannya. Mungkin nanti untuk lebih tempatnya mungkin saya lakukan di awal semester 2 mungkin untuk lebih bagusnya. Ya, luar biasa ya perencanaan Ibu tadi, dan mudah-mudahan itu bisa secepatnya terrealisasi, dan saya menunggu lagi cerita-cerita Ibu tentang bagaimana proses pembelajaran di kelas. Nah, terima kasih ya, mungkin itu saja yang dapat ulun tanyakan. Terima kasih banyak atas jawaban-jawaban dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi itu bisa secepatnya terrealisasi, dan semoga siswa-siswa yang dulunya pasif itu menjadi aktif dan bisa termotivasi untuk melakukan pembelajaran, sehingga pembelajaran kita itu bisa menyenangkan. Terima kasih Ibu Santi. Nah selanjutnya kita mintakan umpan balik dari pengajar praktik terkait tentang kegiatan percakapan pasca observasi. Ya. Terima kasih kepada Ibu Buda dan Ibu Santi yang telah melakukan percakapan pasca observasi. Bagaimana Ibu Santi perasaan Ibu setelah observasi ini? Awalnya gugup, sekarang udah alhamdulillah sesuai dengan yang direncanakan. Nah setelah saya amati tadi Ibu Buda sama Ibu Santi kan sudah melakukan percakapan. Di sana sudah saya lihat percakapan tersebut sudah sesuai alur cerita, langkah dan tahapannya sudah sesuai, dan juga kan tadi ada di situ area pengembangannya seperti pengetahuan dan juga keterampilan, dan juga proses coaching tadi sudah sangat bagus diterapkan saja dari anak-anak tadi kan awalnya kurang aktif, dan Ibu Santi itu berencana untuk membuat anak-anak aktif, misalkan saja dengan cara memberikan persepsi atau benda-benda konkret. Luar biasa sekali kepada Ibu Buda dan Ibu Santi. Mungkin itu saja refleksi dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bapak Jahril atas umpan baliknya dan tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi. Nah, demikian rangkaian pasca observasi dari saya, Uda Agustina, Jaga Angkatan 11 Kabupaten Sumatera Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.